Tadi selesai sholat saya miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya miring ke kanan. Sahih hadis tentang miring ke kanan, sahih. Tapi riwayat kedua Nabi menghadap ke jamaah. Nanti kalau nampak ada imam selesai sholat menghadap ke jamaah, itu hadis sahih Bukhari. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Sekarang banyak juga imam selesai sholat ngadap ke jamaah. Beda sama Nabi. Nabi kalau ngadap ke jamaah matanya melotot. Nabi begitu. Imam sekarang menghadap ke jamaah dia nunduk ke bawah. Dia grogi, jamaahnya melotot. Kalau Nabi tidak, selesai sholat dia pandang jamaah. Apa yang dilakukan Nabi? Inspeksi mendadak. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat subuh berjamaah? Layan tahiyadna. Mereka yang tidak datang sholat subuh berjamaah, layan tahiyadna. Berhenti, jangan ulang lagi. Kalau sampai mereka tidak datang sholat, la u'arriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad tidak melakukan itu? Ini hadis tidak pernah saya laksanakan seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak punya kuasa. Saya tak punya kekuasaan. Makanya ketika di Makkah tidak pernah ada hadis Nabi. Tolong luruskan para habaib ulama. Kalau salah, kalau ananda, kalau hamba Allah yang dhaif ini keliru. Tidak ada hadis menyebut Nabi sholat berjamaah di samping Ka'bah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada. Nabi pernah nyoba sholat di samping Ka'bah. Tiba-tiba datang Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka siram dia pakai kencing onta. Mereka sungkup kepalanya pakai kain hitam. Mereka cekik lehernya. Sampai akhirnya datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena tak ada kuasa. Jadi kalau ada kawan sahabat tetangga yang belum datang ikut subuh akbar di Pontianak, di Kalimantan Barat, jangan marah, jangan suuzon. Mungkin dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Tak ada kuasa. Tapi ketika ada kekuasaan, bisa inspeksi mana dia. Ustadz pernah selesai sholat nanya? Tak pernah. Belum pernah saya selesai sholat nanya. Mana si bulan? Mana si Anu? Kenapa tidak datang? Kenapa? Saya tak ada kuasa. Saya sudah tahu jawabannya. Kalau saya tanya begitu paling jamaah, dia nggak datang Ustadz. Emang Ustadz mau apa? Tak ada kuasa. Tapi coba bayangkan kalau wali kota, Pak Wakil wali kota tadi jadi imam, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting kurban, masalah politik bukan urusan umat Islam. Kalau umat Islam tidak pentingkan politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh orang politikus yang tidak mementingkan Islam. Ini pentingnya. Tapi kalau mau belajar dari filosofi sholat, yang layak jadi imam tadi, yang di belakang saya itu semuanya jadi layak jadi imam. Pak Rektor layak jadi imam, Pak Wakil Wali Kota layak jadi imam, para habaib, berapa orang habib, itu semua. Saya mohon maaf nih, dari kecil sudah dinasehati emak dulu. Mat, nanti kalau saya panggilannya Mat aja. Mat, ada namanya hamba Allah tuh Syarif. Kalau perempuan Syarifah. Mereka ini keturunan Nabi. Kalau kau berjalan, ini nasihat mak waktu kecil dulu, kalau kau berjalan tak boleh membelakangi Syarif, nanti punggung awak berbisul. Makanya sebelum maju tadi saya, Habib izinkan, tafadhal. Tak mungkin kami bertiga maju ke depan. Habaib keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, silsilah ilmunya sampai ke Nabi, mau mengalah, majulah imam yang kurus kering.
Nah, dimuliakan saya pun pede maju. Sawus suhuf, fa inna taswiyatus suhuf min tamamis shalah. Luruskan saf. Semuanya sami'na wa ata'na. Filosofi salat, imam mesti maju satu ke depan. Yang tak paham minum. Orang kalau kurang cairan payah paham. Makanya dikasih air minum. Tak tanggung-tanggung, nengok dari botolnya dari Az-Zikra nampak. Kenapa Az-Zikra? Karena air Az-Zikra itu sudah dibacakan zikir. Air yang sudah dibacakan zikir diperiksa di Jepang melahirkan molekul-molekul. Ditengok pakai mata tak nampak. Pakai hyperteleskop nampak dia. Cahaya yang berkilau. Sudah diperiksa. Makanya air itu dibacakan, dizikirkan. Kalau ada kawan kita kesambet kerasukan setan, kasih minum. Kalau tak juga keluar, berarti yang membacakan itu setan. Karena menurut kode etik sesama setan dilarang saling mengusir. Maka setan tak mau pergi. Begitu dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan dia lari, masa setan ngusir setan gitu. Makanya biar setan itu lari, kita sholat subuh berjamaah, datang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setiap langkah tapak kakinya, athar, langkah-langkah tapak kaki datang ke Masjid Al-Mujahidin dicatat sebagai pahala jihad. Amin. Setiap langkah. Saya tak ada langkah, kami naik motor Pak Ustaz. Setiap tetes bensinnya akan dibalas kebaikan. Kami naik Innova Solar Pak Ustaz, setiap solarnya dibalas kebaikan. Saya tak pakai bensin, tak pakai solar, tak jalan kaki Pak Ustaz, terus nebeng sama kawan, setiap tumpah payah betul lah ceramah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan tengok lebih besar daripada bukit Uhud nanti. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Bayangkan, dia akan menengok amalnya itu membesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa maknanya? Ini dipertahankan. Datang nanti ulama lagi. Siapa dia? Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Bulan depan datang lagi siapa? Habib Fulan. Mungkin 3 pekan Ahad lokal. 1 Ahad dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, sekali-sekali datang dari Riau. Nih, bangkitkan syiar, bangkitkan semangat. Style jam waker, wake artinya bangun, care jam yang bisa membangunkan. Tak juga bangun, beli yang pakai lagu. Bila Israel datang memanggil, aku bangun langsung. Wah, itu kan lagu nasyid Pak Ustaz. Yang anak-anak muda buat situ. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati, orang ganteng mati juga gitu. Bangkit. Aku harus datang ke masjid. Sudah 2 jam dipasang tak juga bangun. Cari jam yang bisa menyipak, memukul. Tapi ibu-ibu di Pontianak, di Kalimantan Barat pasti datang ke masjid. Kenapa? Suaminya datang mengambil air, memercikkan ke wajahnya. Bangun! Ini kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang pengantin baru kemarin, dia ambil air, dia bersihkan. Wake up my honey, wake up my darling. Sebelum kita ikut subuh akbar Kalimantan Barat, kita sholat tahajud dulu adinda. Masya Allah, si istri membentangkan sajadah. Apa judulnya malam ini kanda? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah.
Tak sia-sia ayahku memilih engkau bang. Padahal yang datang meminang dulu banyak. Ada yang naik Ferrari, ku tolak. Ada yang naik Pajero Sport, tak ku pandang. Kau yang datang naik Cup 70 kami terima. Karena ada tanda-tanda kesolehan di wajahmu kanda. Memanglah kau primus pria muka soleh. Wah, tak ada. Dibonceng ialah istrinya tadi datang subuh berjamaah. Anak pun dibawa yang sudah punya anak. Istri yang dibawa yang sudah punya istri. Yang sudah punya istri bawa istri. Yang belum jangan. Takkan bini orang dibawa. Datang ajak kawan-kawan SMS, friend, bro, besok kita ada acara subuh berjamaah. Datang ya. Satu orang yang kau ajak saudaraku. Satu orang yang kau bawa. Ayyadillahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal. Kalau sekarang red metallic mahal 1 miliar. Tapi sudah kau bawa orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong berat, lidah payah bercakap. Apa payahnya begitu tunjuk? Share. Hadiri subuh berjamaah, hadiri subuh berjamaah. Yang pandai buat meme, buat gambar-gambar, screenshot, kirimkan. Buat meme sendiri. Ayo sholat berjamaah yuk. Tak juga ada yang mau. Sholatlah sebelum disolatkan. Tak juga ada yang mau. Agak keras sedikit. Sholat besok mati. Sama macam rokok. Rokok dulu kan begitu. Rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran, anak mati dalam perut, segala macam. Tapi sekarang kan keras. Merokok membunuhmu. Kabarnya nanti akan lebih keras lagi. Merokok matilah kau. Jadi kata-katanya itu agak keras sedikit. Salatlah sebelum engkau disolatkan. Salatlah. Ini banyak orang sering dia mampir ke masjid. Masjid-masjid besar di tepi jalan. Setiap orang balik kampung mampir singgah salat. Dibuka buku catatannya, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, mampir ke masjid, masuk ke masjid. Keterangan kencing. Masuk ke masjid kok cuma nampang kencing aja. Masuklah ke masjid. Subuh. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Filosofi ini yang mengamalkan orang lain. Apa kata mereka? Jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Kita diajarkan cepat. Sholat Jumat cepat datang. Siapa yang datang jam pertama kurban seperti seekor onta. Datang jam kedua kurban seperti seekor sapi. Datang jam ketiga kurban seperti seekor kambing. Datang jam ketiga kurban seperti seekor ayam. Datang jam kelima kurban seperti sebutir telur ayam. Sekarang jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Datang lambat. Tapi itu tak terjadi. Saya sengaja tadi dikatakan bapak-bapak panitia, Ustadz keluar nanti setelah iqamat. Dalam hati saya, kenapa kalau sekarang keluar? Setelah menengok rupanya panitia tak sanggup mengepung yang ramai ini. Ini kalau Ustadz keluar sebelum iqamat, tiba-tiba semuanya mau selfie sebanyak ini. Habis panitia terinjak-injak. Maka oleh sebab itu nanti pas sudah mau takbir saja keluar. Takbir, tak mungkin sedang takbir datang maju ke depan. Karena cintanya. Jamaah yang mengambil gambar itu bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena sombong, tapi mereka mau syiarkan ke kawan mereka nun yang jauh di Papua, nun yang jauh di Sulawesi, mengatakan kami sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalian yang mengatakan kami minoritas, kalian yang mengatakan kami lemah, kalian yang mengatakan kami tak ada kekuatan, nih kami punya kekuatan besar. Lihat di acara streaming langsung disiarkan. Ini yang menyiarkannya bukan tanggung-tanggung, Lembaga Tafakuh dari Riau bersama kami. Ada pula dari Majelis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham. Datang. Kamera berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9. Saya tak tahu entah mana yang menyala, entah mana yang tidak. Tapi yang jelas ini semuanya menyiarkan. Coba lihat nanti berapa kawan yang like, berapa yang share, berapa yang komen. Mereka melihat, kawan saya kok nggak ada share, tak ada komen, berarti tak sholat subuh. Sekarang sholat Jumat aja streaming. Ustadz, tolong nanti kalau sholat Jumatnya di streamingkan ya. Mereka kirim ke administratornya. Adinda, Dek, tolong nanti di streamingkan ya. Sampai lebah pun mau ikut. Ustadz, nanti tolong di streamingkan ya. Kata admin kita, mana ada sholat khutbah Jumat streaming? Emangnya kamu mau nonton khutbah? Aku perempuan tahu. Rupanya perempuan, ibu-ibu di rumah pun mau mendengarkan khutbah Jumat. Begitulah semangatnya sekarang syiar Islam ini. Allahu Akbar. Masalul mu'minin kamasalin nahlah. Perumpamaan orang beriman seperti lebah. Orang beriman itu macam lebah. Bagaimana orang beriman? Setiap dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Nih, pagi ini saya sedang diingatkan, tidak ada ranting yang patah. Dia sangka saya madu. Madu keluar dari perut lebah. Kenapa? Karena makanan lebah saripati bunga nektar. Bapak pernah tak baca berita ada lebah makan lontong sayur? Tak ada. Lebah hanya akan hinggap pada bunga. Ditengoknya saya macam bunga merah. Ini bunga mawar nih kata dia. Kalau gitu saya buka lah. Lari dia kan. Baru dia tahu kalau ini ustaz. Kalau lebah tak bisa membedakan ustaz masih lumayan. Ini ada manusia tak tahu dia itu ustaz, dikriminalisasinya. Lebah sedang mengajarkan cinta kepada ustaz. Untung tak disengatnya ustaz. 4 kelebihan lebah. Tidak ada ranting yang patah di mana dia hinggap. 2, lebah tak pernah makan yang kotor. Makanannya saripati bunga nektar yang manis. 3, yang keluar dari perut lebah hanya yang manis-manis saja, yaitu madu. 4, lebah jangan diganggu. Tapi kalau kau ganggu, kemanapun kau pergi kau akan dituju. Walaupun kau masuk ke dalam lubang bambu. Lari, masuk bernapas lewat lubang bambu. Kenapa? Masuk ke kolam. Masuk dia ke dalam lubang. Ditunggunya. Masuk ke dalam air, ditunggu. Begitu kepala naik ke atas, baru dia sengat. Lebah jangan macam-macam. Ini segolongan lebah yang tak pernah mengganggu. Allahu Akbar. Tapi kalau kau ganggu lebah-lebah ini, hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Lebah yang sholat subuh lebih kuat sengatannya daripada yang tak sholat subuh. Lebah kalau dia sudah menyengat, dia pasti akan mati. Karena sengatan yang ada di ekor belakangnya di seumur hidup hanya digunakan sekali saja. Setelah dia pakai, dia pun akan mati. Lebah tahu kalau ku sengat aku akan mati, tapi dia bahagia karena kematiannya akan menjadi mati syahid. Makanya hati-hati. Coba tengok apa bunyinya. Wa faddalallahul mujahidin. Sengaja itu ditulis di atas masjid. Wa faddalallahul mujahidin. Orang akan diangkat derajatnya karena dia mati dalam keadaan jihad, alal qa'idin, daripada yang duduk-duduk santai saja. Oh, itu bunyi ayat itu Pak Ustaz ya. Saya sudah lama menengok itu, tak tahu bacaannya. Itulah bacaannya. Wa faddalah yang ujung. Wa faddalallahul mujahidin alal qa'idin ajran azima. Allah berikan keutamaan. Iskariman, kalau kau hidup, hiduplah yang mulia. Au mutsajidan, kalau kau mati, matilah hina. Tapi jangan lupa, orang akan menguasai kita lewat politik. Ustadz naik ke atas mimbar, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat akan diazab di akhirat.
Selesai khutbah, dialog lembaga ambil zakat. Gimana perolehan zakat kita Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz tak naik-naik. Kenapa? Kan sudah saya sampaikan lewat khutbah. Tak masuk Pak Ustadz. Apakah masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan masih lumayan. Masuk 10 keluar 9. Masih tersangkut 1. Ini sekarang masuk telinga kiri keluar juga telinga kiri. Mental. Tapi ada orang-orang yang tak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tapi bisa zakat bertambah dengan apa? Tanda tangan. Tanda tangan luar biasa. Tengok kemana arahnya, ke atas atau ke bawah? Dengan ini perda zakat, semua pengusaha muslim, yang non muslim tidak. Saudaraku dimanapun kau berada, jangan takut dengan pemimpin muslim, jangan takut dengan perda syariah. Tidak ada non muslim dipaksa, la ikraha fiddin. Ini banyak non muslim takut nanti kalau muslim naik akan ada 2 pemotongan, potong atas dan potong bawah. Potong atas zakat dipotong 2,5%, potong bawah khitan masal. Tidak ada. Dan ustadz pun ceramah jangan provokatif. Ini ustadz ceramah gelegar suaranya. Yang pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, dipotong pakai kampak. Takutlah mereka dengar kampak. Gitu dia. Padahal bunyi hadisnya ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim dikhitan wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum, di sebuah kampung bernama Kampak. Nama kampungnya Kampak, kan dipotong pakai kampak. Jadi kalau ada yang sudah simpati menengok muslimin di Kalimantan Barat, orangnya baik, ngomongnya sejuk, orangnya simpati, saya inginlah masuk Islam, sunat itu sakit nggak? Nggak sakit. Katanya sakit enggak, macam dicubit aja. Padahal dulu sebulan tak bisa main layang-layang. Tak sakit, apalagi sekarang ada pakai laser tuh katanya, malah tak terasa, udah tiba-tiba hilang aja. Ibu-ibu jangan dibeli laser tuh. Hanya ibu-ibu ini belinya kenapa? Laki saya ini Pak Ustaz, habis sih dia ini gitu. Tak terasa aja, pas pagi mau kencing udah hilang dulu. Jangan, tak boleh.